Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. 4421. Biarkan dia memiliki waktu yang stabil. Mata Alexis tajam, dan tubuhnya terbakar dengan darah reinkarnasi. Untaian pola reinkarnasi muncul di telapak tangannya. Sebuah piringan reinkarnasi yang besar muncul di belakangnya. Keabadian yang kekal, berubah-ubah, agung, dan tak terkalahkan mungkin terus-menerus meletus dari piringan reinkarnasi. Pada saat ini, untuk menghancurkan formasi darah bintang berujung 6, Alexis benar-benar menggunakan kartu truf terkuat. Metode 6 jalan reinkarnasi, ini adalah keberadaan nomor 1 dalam 33 hari metode hukum korosif, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Para atasan di kehidupan sebelumnya sangat marah pada Tuan Reinkarnasi, dan ingin membunuh mereka semua. Mereka takut memberi Tuan Reinkarnasi sedikit kesempatan untuk tumbuh karena adanya 6 hukum reinkarnasi. 6 jalan reinkarnasi, jika meletus secara ekstrim, itu cukup untuk mengancam kehidupan atasan. Pada saat ini, cantus Alexis benar-benar terbelah, dan metode 6 jalan reinkarnasi dilepaskan, dan seluruh tubuhnya adalah reinkarnasi dan agung. Hanya dengan mengandalkan tekanan reinkarnasi, mungkinkah menghancurkan formasi darah bintang berujung 6 dan memotong harapan Istana Monde untuk merebut jimat berkah? Booming. Alexis menamparkan liar, dengan nafas reinkarnasi yang mengerikan, dengan liar membombardir formasi darah. Alexis, itu kamu. Ini, metode 6 jalan reinkarnasi, apakah kamu? Kaisar Dewa Penjara Surgawi melihat kemunculan Alexis yang tiba-tiba, dan dia terkejut. Menguasai. Sohan juga berteriak, semangatnya telah pulih. Kaisar Iblis Harewut dan Parta juga terkejut saat melihat Alexis beraksi. Boom! Di mata banyak kejutan, Alexis menamparkan dengan ganas, dengan metode 6 jalan reinkarnasi yang bergulir, dan memukul formasi darah dengan ganas. Di bawah tekanan aura reinkarnasi yang agung, formasi darah tiba-tiba pecah, dan gumpalan darah terbang kemana-mana. Seluruh formasi darah runtuh sepenuhnya dan kembali menjadi setetes darah. Setetes esensi dan darah ini milik atasan, cukup untuk menghancurkan langit berbintang. Alexis meraihnya dengan lengan di lengan dan mencubitnya di tangannya, dia merasa sangat berat. Hanya Tuan Reinkarnasi yang dapat menekan darah orang-orang atas, karena darah reinkarnasi, yang melampaui langit, mewakili misteri hukum tertinggi. Ini juga alasan mengapa Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya orang atasan sangat marah. Darah reinkarnasi, potensinya terlalu besar, bahkan tingkat atas, tidak berani membiarkan Tuan Reinkarnasi tumbuh. Alexis meremas darah besar di satu tangan, dan dengan tangan lainnya menyalin jimat berkat. Setelah itu dimulai, Alexis merasakan keberuntungan yang mengerikan, dan dia bergegas ke wajahnya. Jika dia menghancurkan dekrit dan menambahkan peruntungannya ke tubuhnya, kekuatannya tidak akan bisa menerobos. Namun, Alexis tidak melakukan apapun. Karena kultivasi garis keturunan reinkarnasi hanya bisa mengandalkan diri sendiri, jika mengandalkan orang luar, sulit untuk menjadi senjata yang ampuh. Selain itu, ini adalah jimat yang diberikan oleh atasan. Dalam kehidupan Alexis sebelumnya, ada terlalu banyak keluhan dengan atasan. Jika dia menerima berkah dari atasan, dia harus menanggung sebab dan akibat yang mengerikan. Berani, lepaskan jimatnya. Namun, Kaisar Dewa Penjara Surgawi melihat Alexis mencubit jimat itu, berpikir bahwa dia ingin menelannya sendiri, dan dalam kemarahan, dia terbang dan membunuh Alexis dengan telapak tangan. Kaisar Dewa Penjara Surgawi terluka parah dan kelelahan, dan telapak tangannya sepertinya sekarat, tanpa ancaman. Pedang sialan, tekan. Alexis belum bergerak, Kaisar Iblis telah muncul, dan pedang meledakkan burung gagak yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya pedang seperti gelombang, langsung menekan Kaisar Surga. Engah. Kaisar Dewa Penjara Surgawi menyemburkan darah, tubuhnya jatuh ke tanah, sekarat. Kaisar Iblis Harewut tampak kedinginan, memegang pedang panjang, dan ingin membunuh dengan satu pedang. Jangan bunuh dia. Sohan terbang dan berhenti di depan Kaisar Dewa Penjara Surgawi, menghalangi pedang Kaisar Iblis. Wajah Kaisar Iblis merosot, memegang pedang dan berdiri diam. Tuan, tolong, maafkan dia.
Sohan menatap Alexis dan memohon. Sohan, apakah kamu sudah pulih? Mata Alexis berbinar, dan pikiran serta jiwa Sohan sepertinya telah pulih sepenuhnya. Iya. Sohan mengangguk dengan berat jelas, dia baru saja menerima sedikit berkah dari atasan dan telah sembuh total. Energi orang atas terlalu agung, bahkan jika diberikan sedikit berkah, itu bisa membuat orang berubah. Apakah kamu benar-benar sembuh? Alexis sangat terkejut, dan dia paling khawatir tentang Sohan. Sekarang Sohan telah pulih sepenuhnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan seperti mimpi. Sohan, kamu memanggilnya Tuan. Apakah dia Tuan lamamu? Kaisar Dewa Penjara Surgawi terkejut, pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa guru lama Sohan adalah Alexis. Tuanku, terima kasih atas kultivasi Anda selama puluhan ribu tahun ini. Ekspresi Sohan sedikit rumit, dia membungkuk untuk berterima kasih, lalu berkata dengan dingin, tapi kamu hampir membuatku membunuh guruku untuk mengontrolku dan merusak ingatanku. Tidak ada kebaikan antara kamu dan aku. Mendengarkan kata-kata dingin Sohan, hati Kaisar Dewa Penjara tenggelam ke dasar, hanya merasakan penyesalan yang tak terbatas. Sohan benar, keinginannya untuk mengontrol terlalu kuat, dan dia bahkan menggunakan hukum penjara surgawi untuk merusak ingatan Sohan, membuatnya benar-benar hilang akal. Kemarin, Sohan menelan jiwa dan bayangannya, dan dia juga yang harus disalahkan. Tapi saya telah melatih saya selama puluhan ribu tahun. Bagaimanapun, saya tidak tahan melihat Anda mati. Mata Sohan samar-samar, dan dia menghela nafas panjang. Di masa lalu, dia dan Jennifer menderita kerugian besar dalam pertempuran, dan kekuatannya sangat berkurang. Kaisar Dewa Penjara Surgawi dengan susah payah melatihnya dan membuatnya perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Meskipun tujuan sebenarnya dari Kaisar Dewa Penjara Surgawi adalah untuk mengendalikannya dan memutus benang cinta. Namun, Sohan dapat tumbuh ke tempatnya saat ini karena kultivasi Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Berpikir tentang sentimen lama, Sohan tidak ingin membunuh Kaisar Dewa Surgawi. Tuan, saya mohon Anda melepaskan Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Spiritualitasnya telah hilang. Dia terluka parah, dan fondasi seni bela diri rusak parah. Bahkan jika lukanya pulih, kekuatannya tidak akan ada lagi. Dia tidak memiliki ancaman. Tuan, saya ingin memohon kepada Anda, biarkan dia pergi ke Sekte Enam Jalan dan habiskan sisa hidupnya dengan selamat. Sohan bertanya, hanya ingin Kaisar Dewa Penjara Surgawi memiliki usia tua yang stabil. Alexis merenung sejenak, dan berkata, oke, saya berjanji kepada Anda bahwa jika saya belum mati, saya bisa menjanjikan dia kehidupan yang damai. Sohan benar. Kaisar Dewa Penjara Surgawi telah kehilangan ancamannya, dan kekuatannya sudah tidak ada lagi. Tidak perlu membunuhnya. Biarkan dia pergi ke Sekte Enam Jalan untuk istirahat, dan Sohan bisa melunasi sebab dan akibatnya. Hahaha, Sohan, terima kasih banyak, kamu ingin menjagaku. Kaisar Dewa Penjara Surgawi tertawa sedih, menatap jimat berkah di tangan Alexis. Ini terlalu hebat, dia telah merencanakannya selama puluhan ribu tahun, dan itu sekarang. Sayangnya, tidak peduli apa, dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar gagal. Keputusasaan, keengganan, penghinaan, dan semua jenis emosi berjatuhan di hati Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Perencanaan puluhan ribu tahun hancur total, dan tidak ada yang bisa menahannya. Berkat Dewi akhirnya akan jatuh ke tangan orang luar. Itu karena keberuntunganku dangkal dan aku tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Sohan, semoga sukses untukmu dan tuanmu. Wajah Kaisar Penjara Surgawi Dewa suram dan tegas, dan tiba-tiba dia menamparkan punggungnya di sampul roh surgawi. 4422. Sial. Dengan perubahan mendadak ini, Sohan terkejut, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Kaisar Dewa Penjara memutuskan sendiri, benar-benar kehilangan vitalitasnya, dan segera menjadi mayat yang dingin. Dia lebih baik mati daripada pergi ke Sekte Enam Jalan untuk istirahat. Alexis dan Kaisar Iblis Harewut saling melirik, dalam diam. Hari ini, Kaisar Dewa Penjara, bisa dianggap sebagai pahlawan, dan lebih baik mati daripada menyerah. Angin sedih menderu-deru, bertiup melintasi lembah, dan bunga-bunga surgawi bergoyang.
Setelah waktu yang lama, Alexis dan yang lainnya menjadi tenang dan menatap jimat berkah. Jimat tertinggi ini berisi berkah dari atasan, siapapun yang bisa memurnikan, bisa mendapatkan keberuntungan. Guru, bagaimana saya harus menangani jimat tertinggi ini? Sohan bertanya dengan hati-hati. Kaisar Dewa Penjara Surgawi berencana selama puluhan ribu tahun, dan hampir membuat gaun pengantin untuk Istana Monde. Jika bukan karena langkah Alexis untuk menghancurkan formasi darah teleportasi Suyanto, jimat tertinggi ini akan jatuh ke tangan Kaisar Hibler. Begitu Hibler mendapatkan jimat itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kekuatan Hibler sudah cukup kuat, jika ada lebih banyak keberuntungan, maka Alexis tidak akan bisa bersaing. Untungnya, jimat tertinggi ini sekarang ada di tangan Alexis. Kehidupan saya sebelumnya tidak sesuai dengan atasan. Berkah mereka, bagi saya, hanyalah bencana alam. Jimat ini tidak berguna, jika aku ingin menggunakannya. Kamu bisa mendiskusikannya dengan senior Kaisar Iblis. Siapapun yang ingin mengambilnya. Alexis menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan jimat tertinggi. Jimat itu digantung di udara, antara Sohan dan Kaisar Iblis Harewut. Sohan dan Kaisar Iblis Harewut saling memandang, dan keduanya berniat mengambil jimat. Tuan, berikan jimat ini padaku, aku akan membunuh alam atas dan menemukan Jennifer untuk balas dendam. Sohan mengertakkan giginya, dia hanya ingin membunuh Jennifer. Jangan impulsif, Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi. Kamu jelas bukan lawannya. Ekspresi Alexis tenggelam, meskipun kekuatan Sohan telah maju pesat untuk mencapai tingkat alam, dia bukanlah lawan Jennifer. Jika dia bertarung, niscaya Sohan akan kalah. Bahkan jika mereka merebut jimat dan mendapatkan restu dari atasan, dia mungkin bukan lawan Jennifer, karena jarak antara keduanya terlalu besar. Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, dan saya bahkan akan membunuh ke alam atas. Jika tidak, setiap waktu tertunda, dia akan menjadi tajam dan tajam. Ketika konferensi pembunuhan dimulai, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melawan. Mata Sohan sangat menentukan, dan dia tahu bahwa jika dia membunuh alam atas, tidak ada kesempatan untuk menang. Apa yang ingin dia lakukan adalah membunuh hidupnya sendiri, mengguncang fondasi Jennifer, dan berjuang untuk Alexis. Ini terlalu tinggi, kamu bisa menerimanya jika kamu mau. Kaisar Iblis Harewut menggendong punggungnya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berhenti memperebutkan jimat itu. Meskipun dia juga ingin mendapatkan keberuntungan besar dan terbang ke langit, dia tahu betul bahwa Sohan lebih membutuhkan jimat daripada dia. Jika Sohan memperbaiki jimat dan mendapatkan restu dari atasan, maka dia akan membunuh alam atas, dan dia pasti bisa mengguncang dasar Jennifer. Tuan, tidak ada waktu, saya ingin memperbaiki jimat dan membunuh alam atas. Semangat juang Sohan mendidih, dan tanpa menunggu janji Alexis, dia langsung mengulurkan tangan dan meraih jimat itu. Tertawa. Tetapi pada saat ini, aura pedang yang sangat menakutkan menebas dari kekosongan. Aura pedang ini, dengan kekuatan yang sangat mendominasi, memiliki teknik asal yang agung. Itu adalah pedang tertinggi Hibler. Pisau asal tertinggi ini tiba-tiba menebas dengan sangat cepat. Alexis dan Sohan bergegas kembali. Kaisar Iblis Harewut juga membawa Parta, melangkah mundur, menghindari nafas itu. Engah. Pedang tiran tertinggi menebas ke bawah, dan ujung tajamnya mengarah ke jimat, dengan tusukan yang ganas, menebas jimat itu. Seluruh jimat berkah langsung dihancurkan oleh pedang yang maha tinggi, dan itu mengeluarkan teriakan sedih, yang berubah menjadi pecahan pita dan benar-benar runtuh. Cuaca dari kuil reruntuhan di langit juga menghilang seperti awan. Langit 9 hari sekali lagi tertutup kegelapan. Apa yang tidak bisa saya dapatkan, kalian tidak pernah bisa berharap untuk mendapatkannya. Suara keras keluar dari kegelapan. Ini Hibler. Hibler tidak bisa mendapatkan restu dari atasan, jadi dia bertindak keterlaluan, merusak jimat tertinggi. Dia lebih suka menghancurkan jimat itu daripada membiarkan Alexis dan yang lainnya berhasil. Melihat jimat itu hancur, Alexis, Kaisar Iblis, Sohan dan yang lainnya kaget. Tidak ada yang mengira Hibler benar-benar akan bergerak. Dari Istana Monde ke penjara surgawi,
saya tidak tahu berapa banyak lapisan kehampaan yang dipisahkan, dan aturannya tidak diketahui seberapa ketat. Pedang Kaisar Hibler datang dan melanggar peraturan, dan dia pasti membayar harga mahal. Namun, meski resikonya mahal, dia masih ingin mencegah Sohan berkembang. Sial. Mata Alexis bergetar, dan dia tidak berharap Hibler menjadi begitu galak. Tuan, tempat ini akan dihancurkan, ayo cepat pergi. Sohan juga ketakutan saat melihat jimat itu hancur. Namun, sekarang tempat ini akan segera dihancurkan, dia tidak punya waktu untuk menyesal dan harus pergi secepat mungkin. Kaisar Dewa Penjara Surgawi baru saja mengosongkan kekuatan hukum penjara surgawi. Dunia rahasia ini terus-menerus runtuh, dan telah mencapai saat-saat terakhir kehancuran. Baik. Alexis mengangguk berat, melihat sekeliling, dan melihat bahwa seluruh dunia ini dengan cepat runtuh, langit dan bumi terus runtuh, dan tempat ini dengan cepat berubah menjadi puing-puing. Pedang Harimau Naga, jimat asal cahaya. Alexis membersihkan medan perang. Setelah Suyanto meninggal, dia berubah kembali menjadi pedang, itu adalah pedang naga dan harimau, dan jimat-jimat cahaya juga jatuh. Alexis menyingkirkan semua pedang ini. Meskipun perjalanan penjara surgawi diganggu oleh Kaisar Hibler dan jimat tertinggi dihancurkan, panen Alexis juga sangat kaya. Burung Merak Cinta dan Suyanto meninggal, arogansi Istana Monde sangat melemah, Sohan mendapatkan kembali semangatnya, dan sepenuhnya mengendalikan paviliun roh penjara, yang sangat membantu. Selain itu, Alexis juga menerima setetes darah superior, dan sekarang dia menerima pedang harimau naga dan jimat asal cahaya, dan panennya sangat kaya. Saat ini, Alexis dan Kaisar Iblis Harewut, Sohan, dan Parta dengan cepat meninggalkan lembah, bersiap untuk pergi. Sohan berkata, "Tuan, saya akan kembali ke paviliun roh penjara," dan memanggil para anak buahku. Alexis mengangguk dan berkata, "Oke, Anda harus ingat bahwa Jennifer terlalu kuat, sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Orang-orang yang Anda bawa ke paviliun penjara, kembali dengan saya untuk mempersiapkan pembantaian. Ada juga banyak master di paviliun roh penjara. Jika mereka bisa dikumpulkan, Alexis akan memiliki pemahaman yang lebih baik saat konferensi pembantaian suci dimulai." Sohan berkata, "Ya." Saat Sohan kembali ke paviliun roh penjara, Alexis dan yang lainnya menunggu di tempat. Setelah menunggu 1/4 jam, Alexis tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dari gerbang paviliun penjara, ada gelombang energi iblis yang menakjubkan. Dewa iblis setinggi 10.000 kaki, menjulang dengan anggun, meledak dengan dominasi yang menakutkan. Teriakan rapi datang dari jauh. "Perbaiki pedang iblisku dan bunuh semuanya." Bab 4423 tajam. Dua lagi. Perbaiki pedang iblisku dan bunuh semuanya. Perbaiki pedang iblisku dan bunuh semuanya. Perbaiki pedang iblisku dan bunuh semuanya. Itu adalah raungan kultivator penjara surgawi secara serempak. Ups. Murid Alexis menyusut, tiba-tiba merasa tidak enak. "Ikuti saya untuk membunuh dan menghancurkan istana ratu." Suara Sohan mengguncang langit. Ternyata dia kembali ke paviliun roh penjara dan memanggil tetua lama, bukan untuk mengikuti Alexis pergi, tetapi untuk bertarung dan melawan Jennifer. Alexis dengan jelas melihat tubuh iblis yang mendominasi Sohan naik ke langit dari gerbang paviliun roh penjara, dengan 99 bilah salju terbang mengelilinginya, terus-menerus terbang dan membunuh, dan kekuatan sihir melonjak. Di belakang Sohan, ada kultivator penjara surgawi yang kuat, sekitar 800 orang. Ada lebih dari begitu banyak murid di paviliun roh penjara. Jelas, Sohan berkata bahwa dia ingin membunuh istana Ratu Surgawi, yang seharusnya ditentang oleh banyak kultivator penjara surgawi. Mereka yang menentangnya mungkin dibunuh olehnya. Sekarang 800 orang yang tersisa benar-benar setia kepadanya, bersedia mengikutinya sampai mati, dan pergi ke alam atas bersama untuk menantang Jennifer. "Sohan." Alexis memanggil dengan keras. Dia tidak berharap Sohan menjadi begitu tegas. Dia benar-benar tidak takut mati dan bersikeras menantang Jennifer. Hati Alexis secara alami sangat terkejut. Anda tahu, Jennifer mungkin adalah master di puncak alam sejati, dan bawahannya seperti awan. Bahkan jika Sohan membawa 800 kultivator di paviliun penjara, dia masih bukan lawan Jennifer.
Mendengar teriakan Alexis, Sohan mendominasi tubuh iblis, sedikit gemetar. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak melihat ke belakang, merobek kehampaan, dan mengambil 800 kultivator penjara surgawi, dia menolak untuk pergi ke alam atas. Setelah pergi ke alam atas, Sohan tahu betul bahwa dia tidak bisa membunuh Jennifer. Selama puluhan ribu tahun ini, Jennifer memiliki terlalu banyak kesempatan, dan dia baru-baru ini mengambil alih senjata asal tertinggi, ujung tajamnya sangat menakutkan. Bahkan jika Sohan memurnikan jimat tertinggi, dan mendapatkan keberuntungan besar, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Jennifer. Terlebih lagi, sekarang jimat berkah dihancurkan, dia tidak punya kesempatan untuk menang. Dia juga tahu bahwa dia akan mati selamanya. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengguncang fondasi Jennifer, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia masih harus membiarkan Jennifer terkelupas. Selama bertahun-tahun, dia samar-samar tahu tata letak Tuan Reinkarnasi. Alexis adalah satu-satunya eksistensi yang bisa melawan segalanya. Alexis perlu tumbuh. Dan Jennifer sama sekali tidak membiarkan Alexis tumbuh dewasa. Karakternya akan membunuh ancaman di buayan. Jika saya menggunakan semua kekuatan saya kali ini, saya akan terluka dan mundur selama 10 tahun. Bahkan meledak. Semuanya sepadan. Karakter Sohan keras kepala. Jika tidak, Anda tidak akan melangkah ke jalan iblis. Dia tahu apa yang harus dia lakukan lebih baik dari orang lain. Mungkin, semua ini terlihat konyol bagi orang luar. Tetapi untuk Sohan, dia mencoba memberi tuannya kesempatan untuk bangkit. Boom! Langit hancur berantakan. Seluruh penjara surgawi ini, kecuali yang paling timur dan yang paling utara, semua tempat lainnya benar-benar rusak dan dimusnahkan dalam hukum ruang bergulir. Alexis, Kaisar Iblis Harewut, dan Parta dengan cepat mundur. Di dunia luar, angin dan ombak tenang, dengan untaian roh abadi yang tersisa. Baru saja di penjara surgawi, benang cinta putus, dan penglihatan kuil reruntuhan datang, dan dunia di luar penjara surgawi juga bisa terlihat dengan jelas. Dengan kata lain, dunia para atasan, untuk pertama kalinya, muncul di ekstrateritorial dan alam atas, seperti mimpi, menunjukkan tekanan tabu kuno. Semua orang, melihat kuil 10.000 reruntuhan legendaris untuk pertama kalinya, sangat terkejut di hati mereka. Di ekstrateritorial dan alam atas, banyak orang yang sujud. Mereka sangat merasakan kekuatan tirani dari kuil 10.000 reruntuhan. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang melintasi zaman. Itu jauh lebih menakutkan daripada Istana Permaisuri Alam Atas atau Istana Monde. Untungnya, kuil 10.000 reruntuhan, yang terletak di dunia atas, tidak bisa runtuh karena batasan aturan. Jika tidak, tabu ini ada, dan begitu mereka turun ke alam luar atas, saya takut hukum ruang angkasa akan dihancurkan dan dunia akan hancur menjadi reruntuhan. Anda harus tahu bahwa setetes darah dari orang yang kuat sudah cukup untuk meledakkan langit berbintang di alam semesta, dan saya tidak tahu seberapa kuatnya itu. Istana Monde, Istana Bawah Tanah. Wajah Hibler pucat dan napasnya sangat lemah. Dia dengan paksa menembak melalui lapisan kekosongan, menghancurkan jimat kekaisaran untuk mencegah orang luar mengambil tawaran, dan membayar harga yang mahal. Di kakinya, ada mayat. Itu adalah mayat laba-laba beracun tak berperasaan. Ini adalah harga Hibler. Untuk menghancurkan jimat tertinggi di udara, dia mengorbankan nyawa laba-laba beracun. Berdarah dingin dan tanpa ampun, hanya iblis bunga dan burung hantu pemakan darah yang tersisa. Mereka berdua terbaring di istana bawah tanah dan tertidur, dan setelah dimulainya konferensi pembantaian mereka bisa bangun. Dunia di sana sebenarnya sangat luar biasa. Mata Hibler muram, dia tahu keberadaan kuil reruntuhan. Di bagian dalam istana Monde, ada juga patung orang kuat dari kuil reruntuhan. Ada seorang pria kuat di reruntuhan yang ingin memenangkan Kaisar Hibler dan mendukungnya sebagai agen alam semesta. Hibler sependapat di permukaan, tetapi kenyataannya, dia tidak ingin menjadi pion siapapun. Dia ingin mengontrol takdirnya sendiri, dan bahkan membuat percobaan iblis dan menghancurkan dunia. Namun, dia sangat terkejut melihat penampakan kuil reruntuhan. Dunia yang legendaris sebenarnya sangat luar biasa.
Dia ingin meluncurkan percobaan iblis hati dan bernegosiasi dengan atasan, yang mungkin sangat sulit. Orang-orang atasan itu sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Di bawah celah kekuatan absolut, jika dia berani mengacau, aku takut dia akan menjadi orang pertama yang terbunuh. Di mata atasan itu, saya mungkin hanya seekor semut, tapi untungnya, karena batasan aturan, mereka juga tidak bisa datang sendiri. Saya masih punya kesempatan untuk melawan. Hibler menertawakan dirinya sendiri, latihan seni bela diri, benar-benar tidak ada habisnya, dia sudah menjadi master di tahap akhir dan bahkan puncak alam sejati, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada alam yang begitu luas di atas. Mereka orang atasan tidak tahu seberapa besar untuk mengungguli dia hanyalah seekor semut. Ingin meluncurkan percobaan iblis hati dan menyelesaikan penyebab kuno sangat sulit untuk dibandingkan. Namun, meski sulit, Hibler masih punya peluang. Lagi pula karena batasan aturan, atasan hanya dapat mewujudkan beberapa penglihatan, tetapi mereka tidak bisa benar-benar turun. Dia masih memiliki kesempatan untuk merencanakan. Ketika konferensi pembantaian suci dimulai, iblis hati akan diadili, jika tidak, aku tidak akan bisa menyamai keunggulan Jennifer. Hibler diam-diam merencanakan, ujung pedang tajam Jennifer terlalu tajam, dia tidak bisa mendapatkan jimat asal tinggi, dan sekarang dia ingin bertarung, hanya untuk mengorbankan pedang kutukan iblis hati. Alam atas, Istana Ratu. Jennifer secara alami melihat penglihatan kuil reruntuhan sekarang. Dunia tertinggi yang sebenarnya tidak terbatas dan luas, berdiri tinggi di Taman Peri, bahkan batas atas saya tidak dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi. Hati Jennifer kaget. Dia telah mencabut pedang surgawi Dewa Langit sebelumnya, dan cahaya pedang menembus celah yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah melihat jejak kuil 10.000 reruntuhan. Tapi jejak-jejak itu tidak bisa dibandingkan dengan keterkejutan penglihatan hari ini.